Halo, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 519 IMSI akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok yang telah turut andil dalam mempersiapkan materi presentasi hari ini, yaitu mengenai latar belakang dan sejarah perkembangan sistem informasi geografi. Di sini saya ditemani oleh ketiga rekan saya. Yang pertama ada Deborah Stefani Sitepu. Kedua ada Junifer Vanessa Pangkei. Ketiga ada Rio Ibrahim Ismau Besi. Saya harap teman-teman semua dapat memperhatikan video presentasi ini dari awal hingga akhir dengan seksama dan kiranya mendapatkan insight yang baru. Terima kasih. Teman-teman, pada familiar kan dengan aplikasi-aplikasi di atas ini? Ya, aplikasi-aplikasi atas ini ternyata berkaitan erat dengan sistem informasi geografi. Bagaimana sih kenapa aplikasi ini berkaitan erat dengan sistem informasi geografi? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan tujuan, latar belakang dan tujuan kami membawakan materi ini. Yang pertama, latar belakangnya adalah kami ingin agar para pendengar atau para teman-teman semua mengetahui bagaimana sih fakta sejarah di balik lahirnya dan berkembangnya sistem informasi geografi, di mana sistem informasi geografi ini sangat erat sekali dengan kehidupan kita. Kemudian tujuannya adalah agar membantu teman-teman semua menyajikan fakta-fakta sejarah secara komplit dan juga benar, sehingga teman-teman semua dapat menjadikannya referensi dan memiliki insight yang baru mengenai fakta di balik perkembangannya sistem informasi geografi hingga saat ini. Berikut saya akan menjelaskan 3 fakta sejarah di balik cikal bakal perkembangan SIG atau sistem informasi geografi hingga saat ini. Yang pertama merupakan perkembangan penemuan peta. Peta pertama kali ditemukan di kota Gusur, Babilonia pada tahun 2500 sebelum Masehi, di mana peta yang pertama kali ditemukan ini masih berbentuk lempengan tanah liat, di mana lempengan tanah liat ini atau peta ini berisikan gambaran dari lembah, gunung, dan juga sungai yang bercabang, di mana sungai bercabang ini bermuara hingga ke laut. Lalu pertemuan kedua ditemukan di Mesir, di mana peta ini sudah terbuat dari kertas yang berbahan dasarkan kulit dan menggambarkan kawasan atau pemukiman di Sungai Nil. Serta penemuan selanjutnya ditemukan pada tahun 300 sebelum Masehi di Yunani, di mana peta ini sudah menggunakan sistem koordinat seperti garis lintang dan juga garis busur. Perkembangan penemuan peta inilah yang menjadi cikal bakal sistem informasi geografis, tentunya dalam konsep pemetaan. Fakta yang kedua adalah pasca Perang Dunia Kedua. Kenapa sih Perang Dunia Kedua ini berpengaruh terhadap sistem informasi geografis? Nah, awalnya sebelum Perang Dunia Kedua, sistem informasi ataupun teknologi itu hanya dapat digunakan oleh aspek kemiliteran. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, akhirnya sistem informasi dan juga teknologi diperbolehkan untuk digunakan oleh pihak-pihak di luar kemiliteran. Nah, ini juga berdampak pada fakta yang ketiga, yaitu fakta perkembangan teknologi dan informasi. Setelah masa Perang Dunia Kedua, akhirnya teknologi informasi, terutama dalam pemrosesan data, berkembang pesat dan digunakan pada pihak-pihak di luar kemiliteran, khususnya pada perangkat keras komputer yang kemudian dikembangkan nantinya menjadi sebuah ide atau cikal bakal perkembangan sistem informasi geografi. Sebelum kita lanjut membahas lebih dalam mengenai perkembangan SIG dari masa ke masa, di sini sudah tertampilkan sebuah timeline perkembangan SIG dari 1960 hingga 2021 saat ini. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat, di bawah tahun itu ada satu kata. Apa sih maksudnya itu? Nah, maksudnya ini kami ingin membantu teman-teman untuk mempunyai gambaran kasar atau garis besarnya bahwa dalam satu era tersebut, di sekitar tahun tersebut, ada satu masa atau satu topik yang khusus atau fokus dan berpengaruh terhadap perkembangan SIG. Nah, contohnya 1960 kita akan berfokus dengan CGIS,
S970 akan berfokus dengan GPS, 80 berfokus dengan GUI, 90 berfokus dengan internet. Hingga dari 2021 munculnya globe virtual. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke perkembangan SIG pada era 1960-an. Let's go! Awal perkembangan sistem informasi geografis dimulai pada tahun 1960-an. Nah, awalnya di tahun 1963 ditemukanlah satu sistem informasi geografis yang dikembangkan oleh lembaga Canadian Geography Information System atau CGIS sebagai sistem informasi pertama di dunia. Nah, CGIS didirikan atau dikembangkan oleh salah seorang bapak bernama Roger Tomlinson. Nah, nantinya Bapak Roger Tomlinson dinobatkan sebagai Bapak Sistem Informasi Geografi Dunia. Nah, awalnya CGIS ini digunakan untuk pengolahan, manipulasi dan mengolah atau menyimpan data-data yang berurusan dengan inventory kawasan di Kanada. Nah, gunanya adalah untuk mengolah informasi mengenai kualitas tanah, lahan, pertanian, perunggasan yang ada di sekitaran kawasan Kanada dengan menggunakan pemetaan skala 1:250.000. Kemudian, sekitar 2 tahun setelah CGIS menggunakan sistemnya, akhirnya muncullah satu sistem baru lagi, yaitu di Amerika Serikat yang bernama sistem MIDAS atau MIDAS. Nah, ini awalnya menjadi sistem informasi geografi di Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengolah data mengenai sumber daya alam. Setelah perkembangan dari sistem informasi geografi pada 1960-an awal, yakni setelah munculnya CGIS dan juga MIDAS, akhirnya pada 1960 tengah hingga akhir, definisi dari pemetaan atau kartografi berubah secara fundamental, di mana pada awalnya kartografi hanya didefinisikan sebagai sebuah teknik atau sebuah ilmu yang mempelajari pemetaan atau ilmu yang berhubungan dengan memperkecil atau menunjukkan informasi ke ruangan secara lebih kecil sehingga dapat diobservasi atau diamati. Namun setelah adanya dampak dari perkembangan SIG pada awal 1960-an, akhirnya definisi dari kartografi didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang akan mempelajari atau menginformasikan hal-hal geospasial melalui pemetaan. Nah, ini definisi baru inilah nantinya akan berdampak pada teknik-teknik dalam mengumpulkan atau mengolah data sistem informasi geografi pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan SIG di era 1970-an. Jadi, telah banyak kemajuan teknologi yang terus meningkat selama memasuki era 1970-an. Hal ini mendukung SIG untuk semakin berevolusi dalam menggantikan komputasi kartografi manual. Pengembangan database juga telah meningkat pesat seperti DBase dan Oracle. Jadi, database ini sangat berguna dalam pemrosesan data geografis. Kemudian, CGIS yang kita ketahui bahwa telah berdiri sejak 60-an dan di 70-an ini masih banyak digunakan dan dikembangkan. Banyak upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan CGIS dengan data-data yang baru. Kemudian fungsionalitasnya juga ditingkatkan, terutama dalam kemampuan jaringan dan akses jarak jauhnya. Lalu juga ada plotter. Plotter ini merupakan printer bergaris dengan resolusi spasial 1/10 kali yang mampu mengeluarkan warna abu-abu dan juga menghasilkan gambar garis sederhana. Plotter ini menjadi media keluaran utama di era 70-an. Kemudian di tahun 1978, eksperimen pertama GPS berhasil diluncurkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Roger Easton. Jadi, GPS
GPS ini digunakan untuk menentukan posisi yang berbasis satelit berdasarkan titik koordinat lintang dan bujur permukaan bumi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau misalnya di 1978 ini sedang terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Oleh sebab itu mereka sama-sama beradu eksistensi dalam mengembangkan teknologi. Nah, juga termasuk dalam GPS ini. Kemudian kita akan membahas mengenai perkembangan SIG yang dilakukan oleh Laboratorium Harvard. Jadi, Laboratorium Harvard ini semakin gencar dalam perkembangan SIG-nya. Mereka telah mengembangkan paket sistemnya dan mampu meluncurkan sistem poly-VRT yang diluncurkan di awal 70-an. Sistem ini mampu mengonversi data, peningkatan pasokan data digital, dan juga membentuk paket pemetaan yang lebih fleksibel. Kemudian di tahun 79, di akhir era 70 ini ya, Lab Harvard juga meluncurkan sistem Odyssey. Jadi sistem ini merupakan paket analisis berbasis vektor dengan overlay polygon. Kemudian para peneliti Laboratorium Harvard ini semakin berusaha dalam meneliti struktur data dan juga algoritma spasial. Teman-teman, pada tahun sekitar 1980-an, SIG juga tentunya mengalami berbagai macam perubahan dan juga perkembangan. Nah, salah satunya yaitu dengan adanya pengembangan proses pemetaan yang terkomputerisasi hingga tingkat tertentu oleh lembaga kartografi terbesar. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kartografi itu merupakan suatu teknik yang secara mendasar itu dihubungkan dengan kegiatan untuk memperkecil keruangan suatu daerah yang luas atau sebagian atau juga seluruh permukaan bumi atau benda-benda angkasa dan menyajikan dalam bentuk yang dapat mudah terobservasi sehingga dapat dimanfaatkan. Nah, setiap peta itu dipindai dengan menggunakan resolusi khusus pemindai optik yang dibangun dan kemudian divektorkan dan diorganisasikan menjadi struktur busul simbol yang sehingga itu bisa disimpan dan diproses secara efisien. Nah, tentunya hal ini berdampak pada penggunaan SIG sehingga SIG atau sistem informasi geografis ini mulai termanfaatkan itu pada awal tahun 1980-an, yaitu saat harga perangkat keras komputer itu telah jatuh. Nah, kemudian poin pentingnya juga yang terjadi di sekitar tahun 1980-an yaitu dengan hadirnya Graphical User Interface atau GUI itu mengakibatkan semakin luasnya jangkauan aplikasi sistem informasi geografis ini dan kemudian membawa sistem informasi geografis ini menjadi penggunaan yang terdensi. Nah, sehingga ditambah lagi dengan perkembangan teknologi digital yang sangat besar perannya dalam perkembangan penggunaan SIG dalam berbagai bidang. Nah, hal ini juga dikarenakan teknologi SIG itu banyak mendasarkan pada teknologi digital sebagai untuk alat analisisnya, sehingga memang dengan kehadiran teknologi digital itu memang betul-betul sangat membantu proses pengembangan dan juga proses kerja sistem informasi geografis itu sendiri. Nah, kemudian teknologi sistem informasi geografis ini juga semakin dimanfaatkan atau digunakan dikarenakan teknologi SIG itu banyak mendasarkan pada teknologi digital sebagai untuk alat analisisnya, sehingga memang dengan kehadiran teknologi digital itu memang betul-betul sangat membantu proses pengembangan dan juga proses kerja sistem informasi geografis itu sendiri. Nah, kemudian
teknologi sistem informasi geografis ini juga mengintegrasikan operasi-operasi umum database seperti misalnya analisis statistik dan juga kemampuan visualisasi dan analisa yang unik yang dimiliki oleh pemetaan itu sendiri. Nah, kemampuan inilah yang akhirnya membedakan sistem informasi geografis itu dengan sistem informasi lainnya, yang kemudian juga membuatnya menjadi berguna dalam berbagai kalangan untuk menjelaskan misalnya suatu kejadian atau juga merencanakan strategi dan memprediksi apa yang akan terjadi. Karena memang sistem informasi geografis ini memang betul-betul dilengkapi dengan sistem yang sangat lengkap, mulai dari cara kerja sampai kepada komponen-komponen yang digunakan. Nah, sehingga pada tahun 1980 itu memang betul-betul sudah mulai dirasakan manfaat dari sistem informasi geografis itu sendiri. Dan seiring berkembangnya waktu, ini masih terus berproses sampai pada nantinya di tahun-tahun selanjutnya sistem informasi geografis itu akan menjadi semakin lebih berkembang dan akan kita dapat melihat dampaknya dan penggunaannya hingga saat ini. Nah, selanjutnya adalah perkembangan SIG pada era 1990-an hingga era 2000-an. Perkembangan SIG pada era 1990-an dimulai dengan adanya satelit. Satelit ini sangat bermanfaat dalam penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini memotret atau mengambil foto suatu daerah. Nah, satelit penginderaan jauh pertama itu dirilis pertama itu oleh ERS-1. Jadi ERS itu apa? ERS itu adalah European Remote Sensing Satellite. Nah, European, sekedar informasi, ERS-1 ini, ERS1 ini merupakan salah satu satelit milik Badan Antariksa Eropa. Nah, satelit ini pertama diluncurkan pada tanggal 17 Juli 1991 dan mengorbit di atas ketinggian 782 km sampai 785 km di atas permukaan laut. Setelah adanya satelit, maka muncullah kernel Unix. Kernel Unix itu apa? Kernel Unix adalah interpreter yang menerjemahkan panggilan sistem call tingkat pengguna akses yang disinkronisasi ke hardware dan device driver. Jadi cara kerjanya itu seperti dia mempermudah dalam mengakses perangkat lunak atau suatu pemrograman dalam suatu sistem operasi. Jadi tugasnya itu seperti melayani berbagai macam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras di komputer secara aman. Nah, setelah itu muncullah SIG berbasis internet, karena internet sudah dimulai sejak 1990-an itu sudah banyak digunakan oleh banyak perusahaan. Nah, salah satu perusahaan atau yang paling dikenal itu ada 4. Yang pertama Autodesk, yang kedua Esri, yang ketiga Integra, dan yang keempat itu Mapinfo. Nah, kita akan membahas satu persatu. Autodesk itu apa sih sebenarnya? Jadi Autodesk itu merupakan satu perusahaan yang bermarkas atau bertempat di California, didirikan pada tahun 1982. Nah, Autodesk ini apa? Autodesk itu menghasilkan berbagai macam produk perangkat lunak komputer. Nah, oleh karena itu banyak software yang dikembangkan melalui Autodesk ini untuk membantu dalam TGS ini.
Nah, selanjutnya adalah Integrap. Jadi Integrap adalah suatu perusahaan pengembangan dan pelayanan perangkat lunak milik Amerika. Nah, yang sekarang merupakan bagian dari Hexagon AB. Nah, teman-teman kalau cari di Nah, selanjutnya adalah Mapinfo. Nah, Mapinfo ini merupakan produk perangkat lunak yang dikelola oleh Mapinfo Corporation, dan dia memiliki kemampuan untuk menggabungkan dan menampilkan peta tunggal dengan berbagai data dari berbagai sumber maupun proyeksi seperti itu. Nah, Mapinfo ini berguna untuk seperti apa? Jadi Mapinfo ini merupakan salah satu perangkat lunak bagi komputer. Nah, jadi software ini sangat banyak digunakan karena memiliki cara kerja menggunakan DOS atau Disk Operating System. Nah, itu seperti apa? Jadi DOS ini memiliki kemampuan untuk seperti lokal dan remote data access, geocoding, dan sebagainya. Dan ini mampu terhubung ke internet. Nah, seiring dengan perkembangannya teknologi, perkembangannya internet mulai berkembang, maka pada tahun 2006 itu program Global Virtual Google Earth itu dirilis. Jadi dia berbentuk globe tapi dalam bentuk virtual. Nah, itu dalamnya itu kita bisa gunakan untuk menjelajahi seluruh bumi seperti itu. Nah, bahkan sekarang kita juga sudah bisa menggunakan program GPS yang digunakan oleh Google Maps seperti itu. Itu merupakan salah satu perkembangan SIG di era 2000-an. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan presentasi dari kami, kira-kira apa sih kaitannya sistem informasi geografis ini jika kita melihatnya dari sisi wawasan Kristen Alkitabiah? Kita bisa melihat, mungkin teman-teman bisa juga sambil membaca di slide ataupun bisa membuka Alkitabnya dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi teman-teman, kalau kita boleh melihat bagaimana sistem informasi geografis ini berkembang hingga saat ini, dari bahkan dari sebelum Masehi sampai kepada perkembangannya dari 1960, dan bagaimana kita merasakan dampak penggunaannya saat ini, itu semua semata-mata karena Allah mengizinkan itu terjadi, dan kita harus mengembalikan semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, jadi secanggih apapun perkembangan teknologi dan perkembangan digital yang kita rasakan saat ini, kita harus bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin dan seefektif mungkin. Jangan sampai kita justru mempergunakan hal-hal tersebut, mempergunakan kemajuan dan manfaat dari sistem informasi geografis ini untuk hal-hal yang salah. Kita kembalikan semuanya lagi kepada Tuhan, karena memang hanya Dialah satu-satunya yang berkuasa atas seluruh dunia ini, termasuk di dalamnya sistem informasi geografis yang berkembang begitu pesat hingga saat ini. Nah, berikut daftar pustaka yang kami pakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.